Penerapan motor listrik pada perahu sederhana. Kelompok 5 TPB 32. Anggota kelompok GB Ingrid Cahaya Siva dari Prodi Teknik Geofisika, Muhammad Azhar dari Prodi Teknik Geofisika, Steven Silverus Huta Barat dari Prodi Teknik Geofisika, Willy Armando Alpian dari Prodi Teknik Geofisika. Latar belakang. Motor DC merupakan motor arus searah. Motor DC merupakan salah satu komponen penting dalam banyak peralatan yang kita gunakan sehari-hari, termasuk perahu sederhana. Motor DC terdiri dari beberapa komponen, termasuk rotor, stator, dan komutator. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan kawat pada rotor, medan magnet yang dihasilkan menghasilkan gaya Lorentz yang mendorong rotor berputar. Prinsip kerja motor listrik ini sangat penting dalam memahami cara kerja motor listrik pada perahu sederhana. Prinsip dasar motor listrik didasarkan pada penerapan gaya Lorentz yang menyatakan bahwa partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya tegak lurus baik arah kecepatan partikel maupun arah medan magnet. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada kali ini, yang pertama kabel dengan panjang 1,5 meter, yang kedua lem tembak, yang ketiga styrofoam, yang keempat dinamo, yang kelima kaleng bekas, yang keenam gunting, dan yang terakhir switch on off. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, buatlah pola perahu pada styrofoam sebanyak 2 buah. Yang kedua, potong styrofoam sesuai ukuran pola yang telah dibuat, kemudian tempel kedua styrofoam dengan lem tembak. Yang ketiga, buat lubang di bagian tengah styrofoam untuk merangkai dinamo, baterai, dan switch. Yang keempat, potong kaleng sebesar uang koin, lalu buat pola baling-baling, kemudian hubungkan dengan dinamo menggunakan isi pulpen bekas. Yang kelima, hubungkan dinamo dengan baterai dan switch menggunakan kabel. Yang keenam, pasang rangkaian dinamo pada lubang yang ada di perahu. Yang ketujuh, perahu sederhana telah siap untuk berlayar. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, proses pembuatan perahu sederhana dari dinamo ini relatif mudah dan cepat. Yang kedua, biaya untuk bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan perahu sederhana ini terjangkau. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai mainan dan sebagai alat edukasi untuk mempelajari penerapan motor listrik. Dan yang keempat, ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan tidak menimbulkan polusi. Untuk kekurangan, yang pertama, mudah rusak atau korsleting karena bagian dari dinamo rentan terkena air. Yang kedua, daya tahan baterai terbatas sehingga harus diganti setelah baterai habis. Yang ketiga,
Perahu sederhana hanya dapat bergerak lurus ke depan tanpa sistem pengendali arah gerak. Analisis. Analisis dari percobaan. Pada percobaan penerapan motor listrik pada perahu sederhana menggunakan prinsip hukum gaya Lorentz, yang merupakan hasil gabungan dari gaya listrik dan gaya magnet pada medan elektromagnetik. Gaya Lorentz terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak atau arus listrik dalam medan magnet, sehingga menyebabkan rotasi pada benda. Salah satu contoh alat yang menerapkan hukum gaya Lorentz adalah dinamo, yang menjadi komponen utama pada kami. Untuk menghitung pergerakan dinamo, kami menggunakan rumus RPM atau rotation per minute, yang dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan F dikali 120 dibagi P, di mana N adalah kecepatan putaran, F adalah frekuensi, P adalah jumlah kutub pada dinamo. Kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah semakin besar beban yang diberikan pada motor listrik, semakin lambat kecepatan perahu yang dihasilkan. Menunjukkan bahwa daya motor listrik menurun ketika beban semakin besar. Penggunaan motor listrik DC sebagai penggerak perahu terbukti efektif dan dapat diatur dengan mudah menggunakan tegangan yang berbeda. Tetapi perlu diingat bahwa motor dapat terbakar atau rusak jika tegangan terlalu besar, dan efisiensi motor menurun ketika beban yang diberikan semakin besar. Pembuatan perahu sederhana dengan menggunakan motor dinamo sebagai penggerak motor listrik memiliki kelebihan mudah dibuat, terjangkau biayanya, dan ramah lingkungan. Namun, juga memiliki kelemahan yang harus diperhatikan dalam penggunaannya. Demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih.